Oke, kita akan bahas tentang materi matrik. Ya, matrik ini adalah bagian dari pelajaran matematika wajib. Matrik itu penulisannya adalah seperti ini, seperti angka di dalam kurung. Misalkan begini, 3, 1, 2, 4. Ini misalkan disebut matrik A, atau matrik B, misalkan seperti ini. Nah, ini juga dinamakan matrik. Jadi cuman berbeda. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ordonya. Jadi setiap matrik itu memiliki yang namanya ordo. Nah, bagaimana cara menentukan ordo suatu matrik? Ordo suatu matrik ditentukan dengan jumlah baris dan kolom. Jadi penulisannya bisa seperti ini, matrik A berarti matrik ordo berapa? Matrik IJ, di mana I itu adalah jumlah barisnya dan J adalah jumlah kolom. Sekarang kita akan menentukan ordo dari kedua matrik ini. Nah, baris itu yang mana? Baris itu yang seperti ini. Nah, ini. Berarti ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti di sini untuk matrik A memiliki 2 baris. Berarti I-nya sama dengan 2. Kolom yang mana? Kolom yang menurun. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti ini matrik A memiliki kolom 2. Maka dapat kita sebut kalau matrik A ini berordo 2 kali 2. Karena jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2. Nah, bagaimana dengan matrik B? Untuk matrik B, barisnya ada berapa? 1, 2. Jadi barisnya 2. I-nya 2. Kolomnya berapa? 1, 2, 3. Kolomnya 3. Maka matrik B kita sebut matrik yang berordo 2 kali 3. Nah, ini adalah untuk penentuan ordo suatu matrik. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menentukan elemen pada matrik. Elemen matrik itu adalah angka berapa yang ditunjukkan oleh baris dan kolom pada suatu matrik. Misalkan, nih ada matrik C, misalkan akan ditentukan elemen 2 kali 3. Atau E boleh ditulis juga dengan E23. E23 artinya ini adalah posisi yang menunjukkan berada di baris kedua kolom ketiga. Jadi yang pertama menyatakan baris, yang kedua menyatakan kolom. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama mana? Ini. Ini baris pertama. Kolom ketiga, ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Perpotongannya inilah yang disebut dengan elemennya. Nah, perpotongannya di mana? Perpotongannya ada di sini, yaitu di angka 4. Maka elemen 23 adalah angka 4. Jadi, misalkan lagi elemen 22. Artinya baris 2, kolom 2. Baris 2, 1, 2, ya.
Di sini 1, 2, kolom 2, 1, 2. Berarti yang ini. Baris 2, kolom 2. Berarti adalah 3. Nah, itu cara penentuan elemen suatu matrik. Kalau kita mau tulis, bisa juga ini kita gunakan matrik C ini. Berarti matrik C ini adalah matrik yang berordo barisnya 2, kolomnya 3, berarti berordo 2 kali 3. Maka ini disebut elemen 1, 1, baris 1, kolom 1, elemen baris 1, kolom 2, ini baris 1, kolom 3, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3. Nah, inilah cara penentuan elemen suatu matrik. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada matrik atau operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada matrik, syaratnya adalah harus matrik yang berordo sama. Ordonya harus sama. Jadi kalau matriknya 2 kali 2, ordonya hanya bisa dijumlahkan dengan matrik 2 kali 2 juga. Nah, seperti yang di contoh sebelumnya, A dan B ini, matrik A adalah 2 kali 2, matrik B 2 kali 3. Nah, A dan B tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, bagaimana dengan C? Nah, C ini kan tadi adalah matrik yang berordo 2 kali 3. Nah, berarti sama dengan B. Berarti matrik B dan C bisa dijumlahkan. Jadi, misalkan ya untuk penjumlahan dan pengurangan, nah yang harus diingat ordonya kalau harus sama. Kalau ordonya nggak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan. Nah, misalkan saya akan mencontohkan menjumlahkan atau mengurangi matrik dengan ordo 2 kali 2. Misalkan matrik A, matrik B, maka jika ada A tambah B, tinggal kita jumlahkan. A tambah B, 7 min 3, 0, 1, ditambah 4, 1, 5, 2. Dalam menjumlahkan harus kita lakukan dengan posisi atau elemen yang sama. Nah, seperti ini, 7 bisa dijumlahkan dengan 4, karena posisinya sama-sama di baris 1, kolom 1. Terus, min 3 bisa dijumlahkan dengan 1. 0 dengan 5, 1 dengan 2. Jadi gitu. Jadi penjumlahannya harus dengan posisi yang sama. Ya. 7 tambah 4, terus min 3 tambah 1, 0 tambah 5, 1 tambah 2. Maka penjumlahan dari matrik A dan B hasilnya adalah 11 min 2, 5, 3. Itu untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Dengan pengurangan juga sama. Ya, misalkan di sini B kurang A. B-nya 4, 1, 5, 2. Kita kurangkan dengan 7 min 3, 0, 1. Oke. Nah, sama seperti penjumlahan yang di atas,
kita akan mengurangkan atau kita operasikan dengan posisi angka-angka di elemen yang sama. Seperti ini, 4 dikurang 7, 1 kurang min 3, jangan lupa dikurung karena ini pengurangan. Jika ketemu min, 5 dikurang 0, 2 kurang 1. Oke, ini hasilnya. 4 dikurang 7 min 3, 1 tambah 3 min ketemu min, ya 1 tambah 3, 4, 5 kurang 0, 5, 2 kurang 1, 1. Inilah penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perkalian skalar pada matriks. Oke, perkalian skalar pada matriks. Nah, perkalian skalar itu apa? Nanti di matriks itu akan ada 2 jenis perkalian. Ada perkalian skalar, ada perkalian antar matriks. Nah, sekarang kita belajar dulu perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu adalah mengalikan matriks dengan angka yang telah ditetapkan oleh soal atau pada soalnya. Misalkan, saya punya matriks P 4, 2, 7, min 1, 5, 0. Terus misalkan matriks Q 8, min 10, 6, 12, 4, min 2. Maksudnya perkalian skalar adalah, misalkan 3P, artinya 3 dikali matriks P. Maka kita akan mengalihkan semua elemen yang ada di matriks P. 3 kali 4, nih. 3 kali 2, 3 kali 7, 3 kali min 1, 3 kali 5, 3 kali 0. Ini hasilnya adalah 12, 6, 21, min 3, 15, 0. Ini perkalian skalar, 3 kali P. Jadi kita kalikan matriks itu dengan angka yang ada di sini. Nah, misalkan setengah atau min setengah Q. Maka matriks Q akan kita kalikan semua elemennya dengan min setengah. Nah, ini matriks Q. Maka ini hasilnya adalah min setengah dikali 8, min setengah dikali 10, min setengah kali 6, min setengah kali 12, min setengah kali 4, min setengah kali min 2. Hasilnya, min setengah kali 8, min 4, min 5, min 3, min 6, min 2, 1. Inilah perkalian skalar pada matriks. Nah, dalam soal matriks ada kemungkinan penjumlahan atau pengurangan setelah adanya perkalian skalar. Bisa saja soalnya, misalkan ini sudah dikalikan, nah, 3P ditambah min setengah Q, misalkan. Nah, ini bisa.
dioperasikan. Nah, asalkan dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan catatan dia adalah matrik yang berordo sama. Kebetulan untuk P dan Q ini adalah matrik yang ordonya sama. Berarti bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, berarti 3P tadi mana? Ini. Kita tulis dulu 12, 6, 21, min 3, 15, 0. Kita tambah dengan min setengah Q. Min setengah Q yang mana? Yang ini. Min 4, min 5, min 3, min 6, min 2, 1. Maka hasilnya 12 ditambah min 4, 12 ditambah min 5, 6 ditambah min 5 ya. 6 ditambah min 5, terus lanjut ke kolom ketiga, 21 ditambah min 3, pindah ke baris kedua, min 3 tambah min 6, 15 tambah min 2, 0 tambah 1. Hasil dari 3P ditambah min setengah Q adalah 12 dikurang 4 plus ketemu min, jadi min 12 kurang 4, 8. 6 dikurang 5, 1. 21 dikurang 3, 18. Min 3 tambah min 6, min 9. 15 kurang 2, 13. 0 tambah 1, 1. Inilah hasil dari 3P ditambah min setengah Q. Sekarang kita akan lanjut perkalian antar matrik. Kalau tadi kita membahas tentang perkalian skalar, berarti salah satu matrik dikalikan dengan salah satu angka yang diberikan oleh soalnya. Nah, kalau sekarang adalah perkalian antar matrik. Berarti kalau perkalian antar matrik, berarti kita akan mengalihkan dua matrik. Misalkan matrik A dikali matrik B. Gitu. Nah, tetap ya ada syaratnya. Kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan kita ada syaratnya adalah harus merupakan matrik yang ordonya sama. Nah, tapi kalau untuk perkalian antar matrik ini syaratnya itu ada selain matriknya, syaratnya itu adalah kita akan melihat matrik pertama dengan matrik kedua. Jadi syaratnya, misalkan di sini ada matrik A, I kali J, ya. I kali J itu adalah ordonya. Nah, ini adalah matrik B, I kali J juga. Yang harus dicek di sini, kapan sih dia boleh dikalikan antara dua matrik itu? Apabila syaratnya, apabila kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Jadi ini harus sama. Ini harus sama. Itu syaratnya. Yang kita lihat itu adalah jumlah kolom pada matrik pertama harus sama dengan
jumlah baris pada matrik kedua. Misalkan ya, kita akan lihat kita punya 3 matrik. Yang pertama, matrik 2 kali 2. Yang kedua, matrik 2 kali 3. Terus ada matrik C, 3 kali 2. Nah, di antara 3 matrik ini, kita akan cek. Bisakah dikalikan ya A dengan B, atau A dengan C, B dengan C? Kita coba dulu. Nah, kita udah tentukan tadi, kalau matrik A ini disebut adalah matrik A 2 kali 2, matrik B, barisnya ada 2, kolomnya 3, 2 kali 3. Matrik C, barisnya 3, kolomnya 2, 3 kali 2. Nah, kita akan cek manakah operasi perkalian yang bisa dilakukan. Misalkan A kali B, bolehkah? Kita cek dulu. Matrik A, 2 kali 2. Akan kita kali dengan matrik B, 2 kali 3. Kita lihat di sini kolomnya, nah ininya sama. Kalau ininya sama, berarti dia bisa. Bisa, maka nanti hasilnya adalah berupa matrik AB dengan ordonya yang mana? Ordonya ini. Hasilnya matrik AB dengan ordo 2 kali 3. Berarti matrik AB bisa. Sekarang kita akan coba, misalkan AC, atau dibalik. Dibalik dulu. B kali A. Kita akan coba mengalihkan B, kita ngecek B kali A bisakah? B itu 2 kali 3. A adalah 2 kali 2. Kita lihat di sini tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dikalikan. Tidak memenuhi syarat. Jadi walaupun dia itu matrik yang sama, AB, BA, tapi ternyata beda. AB 2 kali 3, hasil akhirnya untuk BA tidak bisa. Kenapa? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Maka kita dapatlah salah satu sifat perkalian. Kalau dalam perkalian itu, A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi cek apakah A dikali C bisa. A 2 kali 2, C 3 kali 2. Kita lihat di sininya ternyata tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa. Kita coba lagi untuk kita balik. C kali A. C 3 kali 2, A 2 kali 2. Kita lihat di sini sama, berarti bisa dikalikan, maka hasilnya nanti adalah matrik CA. Ordonya berapa? Ordonya adalah ini, 3 kali 2. Jadi ini matrik barunya nanti dengan ordonya 3 kali 2. Jadi gitu cara ngecek
antara dua matrik, apakah bisa dikalikan atau tidak. Jika matrik untuk matrik persegi, ya matrik persegi itu adalah matrik yang jumlah ordonya itu sama, misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, nah itu boleh kita lakukan perkalian. Ya. Jadi gini cara cek untuk syarat perkalian antar matrik. Nah sekarang kita akan coba perkalian matrik. Ya. Nah, sekarang kita akan mengalihkan A dan B, yang bisa tadi adalah AB sama CA. Ya, di mana AB adalah hasilnya 2 kali 3, untuk CA hasilnya 3 kali 2. Kita akan coba kalikan kedua matrik tersebut. Kali AB dengan CA. Perhatikan caranya, sekarang kita akan mengalihkan A dan B. A dikali B. Sama dengan A-nya mana? A-nya ini. 1, 4, 2, 7. Kita kali dengan B. B, 3, 4, 6, 7, 1, min 2. Perhatikan stepnya. Sekarang yang akan kita kalikan adalah baris dan kolom. Jadi kita kalikan baris di matrik pertama, kita kalikan dengan kolom di matrik kedua. Ya, jadi untuk matrik pertama yang kita akan kalikan baris, untuk matrik kedua kita butuh kolomnya. Saya akan kasih garis bantu. Ini membatasi baris, antar dua baris, ini kolom. Sekarang kita akan kalikan. Ya. Yang pertama, baris 1 dan kolom 1. Perhatikan panahnya, pertama 1 dikali 3. Ya. 1 dikali 3 ditambah. Ini 4 dikali 7. 4 kali 7. Nah, ini adalah baris 1 dan kolom 1. Maka di elemennya juga 1-1. Sekarang kita masih di baris 1, tapi kita pindah ke kolom kedua. Jadi, 1 dikali 4. 1 kali 4 ditambah. Ditambah ya ini 4 dikali 1. 4 kali 1. Terus masih baris 1, tapi kita akan pindah ke kolom ketiga. 1 dikali 6. 1 kali 6 ditambah 4 dikali min 2. 4 kali min 2. Nah, gitu. Begitu kita lakukan untuk baris kedua juga. Baris kedua kita kalikan dulu dengan elemen kolom pertama, habis itu pindah ke kolom kedua, habis itu pindah ke kolom ketiga. Perhatikan baris pertama, baris kedua, 2 dan 7 dengan kolom pertama. 2 kali 3 ditambah 7 kali 7. Selanjutnya, 2 kali 4 ditambah 7 kali 1. Pindah ke kolom ketiga, 2 kali 6 ditambah
7 kali min 2. Lalu kita hitung hasilnya. 1 kali 3 ditambah 4 kali 7, 3 tambah 28, 31. Ini 4 tambah 4, 8. 6 dikurang 8, min 2. 6 ditambah 4, 9, 55. 8 ditambah 7, 15. 12 dikurang 14, min 2. Nah, inilah hasil perkalian A dan B. Nah, kita akan buktikan seperti yang tadi, syarat tadi, matrik A, 2 kali 2, kita kalikan dengan matrik B, 2 kali 3. Hasilnya adalah ini, baris pertama kolom kedua. Itu adalah hasil ordonya. AB dengan ordo 2 kali 3. Nah, ini benar ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Baris 2, kolom 3. Itu perkalian antar matrik. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengalihkan C dengan A. Ya. Oke, yang bisa C dengan A, tadi yang bisa adalah C dengan A, bukan A kali C, tapi C dikali A yang bisa dihitung. Kita akan coba mengalihkan. Nah, jadi kuncinya adalah kalikanlah baris-baris pada matrik pertama dengan kolom matrik kedua. C dikali A. Oke, C-nya 2, 4, min 1, 2, 0, 5 akan kita kali dengan 1, 4, 2, 7. Oke, pertama baris 1, kolom 1. 2 kali 1, 2 dikali 1 ditambah 4 kali 2. Dari sini 2 dikali 1 ditambah 4 kali 2. Selanjutnya pindah ke masih baris 1 tapi pindah kolom. 2 kali 4 ditambah 4 kali 7. Masih baris 1, kolom 2, 2 kali 4 ditambah 4 kali 7. Selanjutnya pindah ke baris kedua, kolom 1 lagi. Min 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Min 1 kali 4 ditambah 2 kali 7. 0 kali 1. Ya, kita udah pindah ya ke baris ketiga. Kolom 1, 0 kali 1 ditambah 5 kali 2. 0 kali 4. Pindah ke kolom kedua, ditambah 5 kali 7. Jadi, hasil dari perkalian C dan A adalah 2 ditambah 8, 10. 8 ditambah 14, 22, ditambah 28. 8 tambah 28, 36. Min 1 tambah 4, 3. Min 4 tambah 14, 10. 0 tambah 10. 0 tambah 35. Nah, inilah CA. Berapa ordonya? Kalau kita lihat ordonya di sini, dia adalah barisnya 1, 2, 3. Berarti matriks CA itu barisnya 3, kolomnya 2.
Sebelumnya kita juga udah bahas kalau matriks C dikali A itu hasilnya adalah matriks 3 kali 2. Jadi hasilnya itu tergantung dari jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua. Oke, ini adalah untuk materi perkalian antar matriks. Sekarang kita akan masuk ke inverse. Sebelum lanjut inverse, saya akan bahas sedikit tentang determinan. Determinan matrik, ya. Determinan ini hanya ada pada matrik persegi. Nah, matrik persegi itu tadi sudah saya bahas, yaitu matrik yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, ya. Hanya pada matrik persegi. Nah, matrik persegi itu bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3. Nah, kalau matrik non persegi tidak memiliki determinan. Jadi apabila tidak punya determinan, berarti inverse nantinya juga hanya dimiliki oleh matrik persegi. Nah, untuk menentukan determinan suatu matrik, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu determinan dan inverse dari matrik 2 kali 2. Ya. Untuk matrik 3 kali 3 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang contohnya matrik A 3, 2, 5, 4. Nah, maka determinan A atau disimbolkan juga seperti A dengan tanda mutlak adalah hasil dari perkalian silang matrik ini. Di sini 3 kali 4 dikurang 5 kali 2. Oke. 3 kali 4 dikurang 5 kali 2. T adalah 12 kurang 10 dapatnya 2. Nah, jika kita bakukan dengan rumus, misalkan matrik A itu A, B, C, D, maka determinan A adalah A dikali D dikurang B kali C. Ini untuk determinan matrik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang inverse pada matrik 2 kali 2. Ya. Inverse pada matrik 2 kali 2. Misalkan matrik A kali A, B, C, D. Inverse itu simbolnya adalah A pangkat min 1. Ini matrik A, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin matrik A. Nah, bagaimana determinan apa? Determinan tadi sudah kita bahas. Berarti 1 per A dikali D dikurang B kali C. Dikali adjoin itu yang mana? Adjoin itu adalah matrik A yang mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? A dan D akan berganti posisi. D, A, ganti posisi. Sementara B dan C diminkan.
Nah, inilah inverse dari matrik. Ini rumusnya. Nah, apabila kita menggunakan soal yang ini, ya, kita akan gunakan soal ini untuk contoh, maka inverse-nya adalah 1 per determinan, udah kita cari tadi, determinannya 2, D, adjoinnya D sama A-nya ganti posisi, di sini tadi ada 3, ada 4, berarti ganti posisi menjadi 4, 3, nah 5 sama 2-nya diminkan. Karena ini sama-sama positif, jadi diminkan akan menjadi negatif. Tetapi jika ada salah satu yang negatif, ya, nah maka untuk adjoinnya nanti akan diminkan. Jadi misalkan contohnya minnya ternyata di 2 ini minus. Karena di syaratnya ini diminkan, berarti min ketemu min 2 maka akan jadi positif. Tapi karena kebetulan untuk ini dia minus, jadi tetap menjadi minus. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini adalah bentuk dari perkalian skalar. Kita kali setengah dikali 4, ini 2. Setengah kali min 2, min 1. Setengah kali min 5, min 5 per 2. Setengah kali 3, 3 per 2. Nah, inilah inverse dari matrik A. Nah, misalkan saya ada contoh lagi, ya, contoh berikutnya. Misalkan ada matrik B, ya. Misalkan matrik B itu min 2, terus 3, min 7. Maka B inverse-nya berapa? Nah, kita akan menentukan B inverse-nya sama dengan 1 per determinan. Min 2 kali 8 dikurang 3 kali min 7. Dikali adjoinnya. Adjoinnya adalah min 2 dan 8 itu akan ganti posisi. Dia bertukar tempat. 3 dan min 7 diminkan. 3 diminkan jadi min 3. Min 7 diminkan jadi 7. Maka hasilnya 1 per 2 dikali 8 min 16, 3 dikali min 7 min 21. Berarti min 16 ditambah 21 berarti 5. 1 per 5 dikali 8 min 3, 7, dan min 2. Maka hasil akhir dari B inverse adalah tinggal kita kalikan 1/5 ke dalam matrik. Berarti ini 8 per 5 min 3 per 5, 7 per 5, min 2 per 5. Oke, demikian untuk materi matrik saat ini. Nah, next pertemuan kita akan bahas inverse matrik 3x3 dan penyelesaian soal dengan menggunakan matrik. Ada beberapa sifat yang akan kita bahas yang berhubungan dengan matrik.